Baiklah, beginilah kondisi tempat pemandian alami ala-ala anak SD ya. Jadi saya ingin garis bawahi terlebih dahulu ya, bukannya saya membolehkan anak-anak atau adik-adik untuk mandi di sungai ya. Seperti ini, bukan saya yang membolehkan ya. Tetapi ini adalah salah satu kebiasaan anak SD mulai dari zaman saya terlebih dulu. Mulai dari zaman saya sejak dulu ya sampai dengan sekarang masih ada hal yang seperti ini atau hal yang serupa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cipu MZ. Semoga kawan yang sedang menonton dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Baiklah kawan, sesuai yang kawan lihat di sini ada adik-adik kita. Kita berada di salah satu pemandian alami ala anak-anak. Di sini kita akan mereview tempat pemandian ini. Yang mana waktu kita SD juga pernah mandi-mandi atau berenang lah katanya di sungai atau di kali atau di bondel. Yang mana yang seperti yang kita tahu di Atar ini khususnya di Telatak Dobole nggak ada kolam berenang. Jadi anak-anak atau adik-adik kita itu larinya ke sungai. Jiwa alaminya itu untuk berenang itu menimbulkan keinginannya untuk mandi ke sungai. Jadi sebenarnya ini cukup miris ya kawan. Cukup mirisnya bagaimana? Mirisnya begini karena anak-anak kita nggak ada fasilitas, nggak ada tempat kolam berenang. Jadi mereka itu nalurinya itu menimbulkan rasa keinginan untuk berenang, tapi tempat renang nggak ada, kolam berenang nggak ada. Jadi mereka mencari solusi lain, mencari jalan yang lain, yaitunya dengan berenang di sungai. Yang mana kalau berenang di sungai nggak dibayar atau nggak ada pungutan biaya. Namun resikonya cukup besar, yang mana kita tahu resiko yang cukup besar yaitunya contohnya airnya kurang bersih atau tidak bersih, banyak kotoran hewan dan juga ada lintah dan sebagainya. Untuk itu kita akan melihat bagaimana keadaan kondisi kolam berenang yang alami ini yang diciptakan oleh adik-adik kita ya. Kreativitasnya cukup bagus dan kita cukup miris ya dikarenakan yang saya ceritakan tadi. Untuk itu kita akan tanya kepada peserta atau orang-orang yang menciptakan kolam berenang ini salah satunya. Baiklah, kita akan tanya kepada adik-adik kita. Baiklah, kita akan tanya kepada anak-anak yang suka berenang di kali. Halo, dengan adik siapa? Rangga. Baiklah, tanya sedikit, mengapa adik ini suka berenang di kali? Sedangkan airnya kotor, banyak kotoran hewan, banyak lumpur dan juga ada lintah. Contohnya mengapa adik suka mandi di kali itu? Seru. Iya. Selain seru apa lagi? Menyenangkan dari kecil. Oh, jadi apa? Nyebut rumah. Nyebut rumah gimana nih? Hah? Menyenangkan di sungai. Menyenangkan dan alami ya? Ya. Mungkin ada lagi yang ingin sampaikan dari adik? Nggak ada. Nggak ada. Kalau adik ini apa alasannya sering mandi di kali? Oh, adik ini apa alasannya? Karena tidak ada tempat mandi-mandi, itu pergi ke sungai dan ke kali. Boleh diulang lagi dek, kurang jelas suaranya. Karena tidak ada tempat mandi-mandi dan mandi ke sungai. Oh, ada lagi alasannya? Tidak. Jadi alasan adik ini adalah salah satu keturunan Korea ya. Dikarenakan yang saya sampaikan tadi, kata adik ini nggak ada tempat mandi kecuali itu kali ya. Jadi itu solusi satu-satunya jika kita ingin mandi renang, itu solusi satu-satunya kalau di negara Atar ini, negara kita ini, kali atau bondel. Baiklah, untuk itu kita akan melihat bagaimana keadaan dan situasi di kolam berenang yang alami ini ya. Baiklah, mari kita menuju ke lokasi.
Oh, baiklah kawan, sekarang kita telah berada di lokasi kolam renang alami yang diciptakan oleh anak-anak di sini ya. Wah, ada cemilan tempat kita menyemangat. Nah, sini. Nanti lo Del, dan beka nanti lo chicken. Yang mana yang kita katakan tadi ya guys, ini cukup miris dan sangat kontroversi. Dimana kita katakan kontroversi itunya, yang mana ada yang melarang mandi-mandi di tempat ini, yang mana orang tua anak-anak ini pasti melarang. Itu yang saya katakan tadi, dikarenakan airnya nggak bersih. Contohnya ada kotoran hewan yang hanyut dari atas Cui. dan segala macamnya. Jadi itulah sebabnya anak-anak kita dilarang mandi-mandi ke sini. Akan tetapi jiwa-jiwa yang ingin berenang dari anak-anak ini cukup bergejolak dan timbul pemikiran untuk membuat kolam berenang yang alami seperti ini ya. Ini dihambat atau tidak apa sama airnya, ditutup aliran airnya, jadi biar seperti kolam berenang biar airnya cukup tinggi atau dalam. Jadi beginilah kondisi kolam berenang ala anak-anak SD. Sebenarnya bukan saya membolehkan untuk berenang di sini ya. Tetapi bagaimanapun kita melarang adik-adik kita atau anak-anak kita untuk berenang di sini. Dia pasti berenang di sini ya. Dan airnya cukup dalam untuk anak-anak ya. Dan saya juga pernah mandi atau berenang di kali seperti ini waktu SD ya. Mungkin kawan yang menonton juga pernah renang di kali atau di Bondo. Nah, ini ada tempat jumpingnya ya, tempat loncatnya. Sedangkan airnya cukup dangkal tapi ada tempat loncatnya nih. Yang mana yang menjadi perhatian bagi kita itunya, di negara kita ini tidak ada tempat pemandian atau kolam berenang. Jadi jika adik-adik kita ingin mendaftar angkatan, itu tes berenangnya dipertanyakan ya. Dikarenakan tes renang nggak ada di negara kita. Nah, ini contohnya nih. Kita akan melihat ke atas ya, bagaimana kondisi dan situasi kalinya ini yang dijadikan tempat renang atau kolam berenang yang alami oleh anak-anak SD. Inilah aliran sungainya atau kalinya ya. Tak juga dah. Hah? Tak dah je. Yang cuma duduk. Mandi sekolah dah itu. Ada. Ya ayo kita. Yes. Well.
Baiklah, beginilah kondisi tempat pemandian alami ala-ala anak SD ya. Jadi saya ingin garis bawahi terlebih dahulu ya, bukannya saya membolehkan anak-anak atau adik-adik untuk mandi di sungai ya. Seperti ini, bukan saya yang membolehkan ya. Tetapi ini adalah salah satu kebiasaan anak SD mulai dari zaman saya lebih dulu. Mulai dari zaman saya sejak dulu ya sampai dengan sekarang masih ada hal yang seperti ini atau hal yang serupa seperti ini. Yang mana waktu kita dulu nggak ada seperti yang saya katakan tadi ya, nggak ada kolam berenang, jadi kita larinya ke kali seperti ini. Mengenai bagaimanapun orang tua melarang, pasti kita akan mencuri-curi untuk pergi ke kali seperti ini. Yang seperti saya jelaskan tadi, sebagaimana di tempat kita ini nggak ada kolam renang ya, jadi hobi-hobi dari adik-adik kita ini tidak tersalurkan dan mereka mengambil cara atau berpikiran atau gimana tuh, mereka itu mencari solusi lain, yaitu ya untuk mandi ke kali seperti ini. Biasanya anak-anak mandi di sini, anak-anak ketika pulang sekolah ini cukup ramai. Mengapa sekarang tidak ramai atau hanya segini? Itu dikarenakan kita mau buat video tadi. Adik-adik tersebut tahu kalau kita buat video. Jadi dia itu takut dikarenakan kelihatan oleh orang tuanya videonya. Biasanya ramai di sini mandi-mandi siap pulang sekolah. Yang seperti mana yang kita beritahu tadi ya, seperti mana yang kita jelaskan tadi. Ini cukup miris. Yang mengapa dikatakan miris? Yaitunya di sini orang tua dan keluarga atau kakaknya pasti melarang mandi di sini ya. Sedangkan di tempat kita ini nggak ada kolam berenang. Jika adik-adik kita nantinya mau masuk abdi negara, itu harus tes bisa berenang. Kemungkinan ada tes bisa berenang ya. Jadi ini cukup miris. Sedangkan oleh orang tuanya dilarang mandi ke kali. Dan sebenarnya saya juga melarang adik saya mandi ke kali dikarenakan cukup kotor. Kalian lihat tuh ada lumpur. Itu sedang main lumpur ya tuh. Dan juga ada kotoran sapi, kotoran jawi di atas hanyut ya. Jadi mereka mandi wah ini bikin gatal-gatal, dan juga ada lintah di sini. Jadi bagi adik-adik jika ingin mandi nggak mau dilarang nih, jika ingin mandi tolong dilihat keadaan sungai ini. Jangan-jangan ini ada lintah atau ada kotoran sapi atau gimana. Jadi seperti inilah tempat pemandian yang alami atau di kali ya. Bagaimana pendapat dari kawan-kawan? Jika kawan-kawan mempunyai adik atau anak atau keluarga yang juga mandi ke kali, bagaimana pendapatnya? Dibolehkan atau tidak ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini tidak ada kolam renang, jadi mereka mandi ke sungai atau ke kali. Jadi bagaimana komentarnya kawan? Boleh komen di bawah. Mungkin hanya itu dari kami Cipu MZ. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik ada yang ingin sampaikan?